Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Pukulan telak dari Anies Baswedan ya. Lawan-lawan langsung KO begitu ya ini. Sindir Anies Baswedan soal IKN, kita kampanye ke tempat yang ada orangnya begitu kan ya, kata Anies Baswedan ya. Kita itu mau berkampanye ya ketika ada orangnya begitu kan. Dia mau berkampanye begitu ke tempat yang ada orangnya. Gimana kalau tidak ada orangnya begitu kan ya. Pak Ganjar kan sudah kemarin ke IKN begitu kan. Ya kalau tidak ada orangnya, tidak ada masyarakatnya, ngapain juga. Benar juga logika Anies Baswedan begitu kan. Sekali pukul langsung KO begitu kan ya. Ini mungkin nanti akan dilaporkan lagi mereka begitu kan ya. Dikit-dikit lapor begitu ya. Jadi ini pukulan telak bagi ya Anies Baswedan kepada lawan-lawan mereka begitu. Jelas mereka lah begitu kan. Ini sindiran ya bagi Anies Baswedan ya kepada lawan-lawan mereka begitu. Masa kita mau berkampanye yang tidak ada orangnya begitu kan. Ya ini. Sindiran ya Anies Baswedan soal IKN ya, kita ya kampanye ke tempat yang ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya ngapain di situ? Kira-kira seperti itu begitu. Ini. Kalau pasang baliho di pohon ya orangnya siapa ya? Sadis langsung diulti ya sama Pak Anies begitu kan. Benar juga nih, ngapain kampanye segala ke IKN, nggak ada penghuninya. Adapun diharusnya netral TNI dan Polri dan ASN yang nggak boleh terang-terangan terlibat dalam kegiatan politik praktis. Supaya ya emang kampanye di IKN, supaya investor tertarik. Ya sudah jelas mereka komentar-komentar netizen begitu kan. Diibaratkan main Mobile Legend begitu kan ya. Sudah level tinggi begitu kan ya. Level 15 ya, sedangkan musuhnya masih level 5 begitu kan ya. Di ulti langsung ya kena mereka, langsung KO begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Anies Baswedan ya seperti ini begitu kan. Sekali ngulti begitu kan ya. Sekali di ulti ya sudah rata mereka begitu. Artinya apa? Artinya ya bisa saja kepanasan lagi, bisa saja ya berujung dilaporkan lagi begitu kan. Senyum saja, ketawa saja dilaporkan kok begitu ya. Ini IKN ini semakin dibahas semakin muncul banyak pertanyaan ya. Oke, katakanlah ASN dipindah ke sana. Sisanya yang mau hidup ya sukarela di sana. Siapa? Kalau cuma seleweran di jalan ke sana mungkin banyak ya, tapi yang benar-benar mau hidup di sana siapa? Belum soal pembiayaan sampai mana begitu kan. Ya masyarakat sudah melihat itu begitu. Tapi saya meyakini bahwa ya selama ini bukankah IKN itu kan melihat bahwa ya saya setuju sekali begitu kan ya. IKN ibu kota itu pindah, tapi bukan sekarang begitu kan. Sama dengan Anies Baswedan begitu kan. Bagaimana IKN itu menjadi pusat ekonomian, ya perekonomian. Karena yang kita hadapi sekarang masyarakat, bagaimana puskesmas, bagaimana pendidikan, itu yang menjadi prioritas utama dulu begitu kan ya. Bagi Anies Baswedan di situ, bukan IKN. Ya IKN itu nanti ketika nanti sudah beres semua infrastruktur begitu kan. Ini kan luar biasa di situ begitu. Tapi pada akhirnya ya ambisius banget di situ. Wajar sih nggak ke sana lah, katanya pembangunan IKN untuk pemerataan dan tidak ya Jawa sentris ya. Tapi presiden ke sana juru masaknya aja dari Jawa, makannya makanan Jawa semua. Jadi ini gimana begitu ya, kita tunggu sajalah begitu bagaimana nasib seorang IKN ya. Tapi insya Allah ya saya dan teman-teman insya Allah bergandengan tangan bersama-sama di situ begitu kan ya. Untuk melanjutkan bagaimana bergandengan tangan untuk memenangkan Anies Baswedan. Itu aja dulu begitu. Yang penting ya aminin dulu ya. Yang penting aminin dulu begitu kan. Banyak sekali karena pro dan kontra di situ. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa begitu ya Anies Baswedan akan melihat bagaimana IKN ini begitu. Sindiran Anies Baswedan soal IKN ya, kita kampanye ke tempat yang ada orangnya ya. Ganjar Pranowo sebagai capres nomor urut 1 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres nomor urut 2 sudah mau ke ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur. Mereka juga menegaskan akan melanjutkan pembangunan di Nusantara yang sudah berlanjut tersebut. Namun bagi Anies Baswedan tidak mau melakukan kampanye ke tempat yang tidak ada orangnya. IKN saat ini memang belum berpenghuni dalam ya proses pembangunan infrastruktur utama seperti istana kepresiden hingga rumah dinas menteri.
Ya kita ya akan kampanye ke tempat yang ada orangnya. Lah kita akan kampanye untuk mencari suara ya. Ujar Anies saat ditanya apakah ya akan ada rencana ke IKN ya dari kepada wartawan di Banten ya pada Kamis begitu. Benar juga begitu kan. Saya ini kampanye untuk mencari suara di situ, mencari orang di situ begitu. Kalau tidak ada orangnya kan gimana begitu kan ya. Masa mau berkampanye yang tidak ada orangnya. Benar juga begitu kan. Sekali ulti Anies Baswedan rata lawan-lawan mereka begitu kan ya. Mungkin nanti berujung dilaporkan lagi begitu. Dia menjelaskan bahwa kalau dirinya sudah pernah berkunjung ke IKN ya, kunjungan itu pun dilakukan oleh Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu menghadiri proses penyatuan tanah air Nusantara di titik nol. Ketika ditanya apakah kita tidak ingin kembali berkunjung ke IKN untuk melakukan peninjauan bakal ibu kota negara itu, Anies memilih untuk meninjau dari jauh saja. Bahkan ya Anies menjelaskan kalau dirinya memanfaatkan masa kampanye ya yang singkat, maka itu IKN belum jadi prioritas Anies dalam berkampanye ya. Jadi artinya ngapain juga berkampanye di situ begitu kan ya. Ya toh pada akhirnya orang-orang yang melihat begitu kan. Yang dilihat itu kan datang bertemu dengan rakyat begitu kan, apa yang diinginkan begitu. Dari ketiga paslon ya hanya Anies Baswedan dan atau Amin yang kontra dengan memindahkan ibu kota ke IKN. Salah satu janji kampanye Amin adalah melakukan peninjauan ulang terhadap pemindahan IKN dari Jakarta ya. Sudah jelaskan mereka? Ya, jadi saya yakin dan saya yakinnya bahwa apa yang sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi mulai agak panik begitu kan ya, IKN ini begitu kan. Iya kalau Prabowo menang ya pasti dilanjutkan di situ begitu. Kalau kalah kan gimana begitu kan. Jadi saya kira ya mau pindah ke sana sih siapa sebenarnya begitu kan ya. Perjalanan dari Jakarta ya berapa jam di situ begitu kan. Jadi kalau saya melihat dengan ini begitu kan, bagaimana dengan orang-orang yang sudah jauh dari Madura ya, mau ke IKN begitu kan, ya jauh mereka begitu kan. Jadi kalau ke Jakarta kan aksesnya enak di situ begitu, ada kereta ya, terus kemudian ya satu sisi mereka ada pesawat begitu kan enak di situ aksesnya begitu kan. Jadi saya kira ya butuh 30 tahun, 20 tahun lah untuk bisa maksimal di situ IKN. Jangan-jangan ya kayak di Brazil, sana sini pindah ibu kota, ujung-ujungnya ya seperti itu aja ya. Tidak berkembang di situ begitu. Pada akhirnya ya kembali lagi. Jadi saya kira bahwa apakah ini ambisi banget atau apa, tapi yang jelas saya pribadi bukan saatnya untuk membangun IKN. Tapi infrastruktur seperti sekolah dan pendidikan itu masih ada yang masih belum layak di situ begitu kan. Mending kami berasumsi ya berikan saja ke situ begitu sebagai bentuk awal bahwa kita itu benar-benar peduli terhadap pendidikan, ya puskesmas, kesehatan dan sebagainya. Itu yang paling baik. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Syariat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.